Yo, what's up? Welcome back to my channel, my bros. Perkenalkan, nama gue Zenzer Venka dan gue di sini bakal ngasih tutorial tentang Grasshopper. Khususnya buat section sekarang kita bakal bahas tentang data tree. Apa itu data tree? Pohon data. Iya, pohon. Tapi bagaimana sih gitu teorinya? Oke. Anggap kita punya satu pohon besar gitu ya, pohon gede, tinggi gitu ya. Nah, pohon ini punya akar, punya batang, dan punya daun, cabang dulu, cabang terus daun. Itu kan, kalau di tree itu kayak gitu kan. Dia bercabang, cabang, cabang, cabang. Semakin banyak cabangnya, maka semakin kompleks struktur penyusunnya. Nah, sama kayak data tree. Data tree ini adalah sebuah data yang tersusun bagaikan sebuah pohon. Dia punya data utama, dia punya data turunan, cabang, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi satu pohon, ibaratnya kita bekerja dalam satu pohon yang isinya banyak banget data bercabang gitu ya. Sip, dari sini kira-kira teman-teman paham kan data tree itu konsepnya kayak gimana? Oke, langsung aja ya. Check it out, masuk. Yeah. Nah, kita pengen menciptakan suatu data tree gitu ya. Contoh ya, ini contoh banget, contoh sesederhana. Kita punya square, ya. Ada kotak. Ini plannya ya, jangan ganggu BTW. Ini kotak. Wait. 30 size-nya. Eh. Weh, kok gitu. Nah, terus gede banget dong. Iya dong, gede banget dong. Cilin deh 10. Nah, ini kayak perfect size gitu. Nah, extend X 1 2 3 4 5, kita bikin 6 kali 6 aja ya. 6 kali 6. Oke. Ada kotak. Nah, setiap kotak-kotak kecil ini disebut dengan cells. Oh ya, ini namanya square. Kalian langsung type aja square gitu ya. Setiap ini namanya cells. Kotak-kotak kecil. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan supaya square ini punya banyak data? Ya, kita inspect, kita harus punya titik-titik misalnya di ujung sini atau di sini, tapi at this time gue mau pakai yang di tengah biar persebarannya merata gitu ya. Berarti gue construct area ya, area masuk. Nah, ini area gitu. Kalau mau bikin poin itu pasti centroidnya ada di area. Lihat nih, lu lihat kabel putus-putus ini kan? Ya. Kabel putus-putus itu tandanya dia multi-line data. Bukan multi-line lagi. Dia udah terdiri atas data-data yang banyak gitu loh. Ya. Kayak bercabang-cabang datanya. Jadi pokoknya kesimpulan gue kalau ngelihat ini, dia mengalirkan data tree. Gitu ya. Zen ini dari tadi ngomongin data tree, tapi di gua masih ngawang. Oke. Contohnya gini ya. Data itu kan bisa berupa angka, bisa berupa list, bisa berupa data tree, ya kan? List itu yang misalnya kita dapat dari series. Nah, kita cek aja ya masing-masing ini biar lebih gampang. Ada angka, ada list, ada data tree, gitu ya. Untuk angka, lihat, dia hanya memuat satu data. Satu data ini akan tentunya melewati satu path 0 gitu, ya. Kalau series, lihat nih, dia ada banyak data, dan karena dia datanya lebih dari satu dan berupa list, bukan berupa data tree, jadi listnya cuma satu gitu loh. Dia hanya melewati dua path, ya, 0, path 0, dan 0. Gitu ya caranya. Maksudnya path ini dikonstruk untuk dua jalan. Nanti kita bisa lihat pakai param viewer biar lebih gampang divisualisasiinnya. Kalau data tree, lihat nih, kalian bisa bedain sendiri kan. Dia ada banyak path, yang mana masing-masing path memuat list gitu ya, memuat list. Jadi di dalam data tree itu isinya list yang berkumpul jadi satu gitu. Itu namanya data tree. Bisa didefinisikan sebagai seperti itu gitu. Gimana cara biar kita bisa memunculkan
visualisasi dari data-data yang ada di sini gitu. Oh, ini datanya kebanyakan, bisa dipersimpel gak sih? Maksudnya tuh bisa dilihat secara simpel gak? Bisa. Ada komponen yang namanya param viewer. Ya, gue tigain lagi aja biar kelihatan bedanya gitu. Nah, kalau misalnya angka kita connect ke param viewer, lihat di sini, data with one branch. Hanya ada satu data yang mengalir lewat kabel ini. Ya, makanya kabelnya hitam pekat, solid, ya, gray, solid gray. Dia melewati path 0, ya, satu path, dengan masing-masing path mengalirkan satu data. Gimana sih maksudnya? Lihat, ini adalah grafik dari data tree, ya, grafik data tree. Lingkaran, maksudnya ini dari titik pusat ke lingkaran pertama itu disebutnya branch A, ya, cabang A, gitu, cabang A. Karena dari titik pusat dia hanya menuju branch A, artinya dia hanya melewati satu path, dan satu path itu adalah ini, ya kan? Path pertama, artinya. Lanjut, kita periksa list. Sama, data with one branch, tapi N-nya ada 10 data yang mengalir lewat kabel ini. Lihat kalau list, kabelnya double solid gray. Kalau ini kan single. Kalau double, tandanya apa? Dia melewati 2 tahap path. Lihat di param viewer. Ini branch level A, ini branch level B. Dia dari 0, dia menuju 00. Memulai datanya itu dari 00, ya kan? Dari 00 ini dia akan diteruskan ke branch B, branch level B, ya. Ini A, ini B. Jadi karakteristik dari data tree, penomoran untuk path, itu dimulai dari dia berakhir di mana, yang awalnya itu ada di mana. Awalnya inilah yang akan menjadi nomor path. Contoh data tree, ya. Kita udah masuk ke data tree ini, kabelnya putus-putus. Karena dia ada list, di dalam list atau ya semacam list yang bertumpuk. Kita lihat di sini adalah param viewer memunculkan data with 6 branches dengan masing-masing data, masing-masing path itu memuat 6 data. Dia mengalirkan 6 data. Ini ya visualisasinya. Lihat. Dari 0 dia ke 00 dulu, branch level A. Di 00 dia barulah di split menjadi 6 path yang berbeda. 6 path ini, ya, dia diciptakan dari 00. 000, ini ya, 001, 002, 003, 004, 005. Jumlahnya sebanyak 6. 6 dari 6 ujung path yang kedua inilah yang akan menjadi dasar perhitungan path. Ya, berarti data mengalir lewat path 000. Nih ya, path 00 di sini. Ada juga yang mengalir lewat path 001 dan seterusnya sampai dia membentuk sebuah cabang yang megar ke atas gitu. Gimana kalau misalnya numbernya kita ganti, number slidernya, ya kita ganti jadi 10. Of course di sini bakal jadi 000 sampai 10 sampai 9, yaitu ada 10 data yang mengalir lewat path yang udah disediakan, gitu ya. Makanya di sini tercipta path-nya 000, 001 gitu. Artinya dia melewati branch level yang kedua atau branch level B. Kalau ini branch level A, branch level B, start di branch level B, dia indeksnya ada di nomor path-nya akan memiliki poin ketiga yang berbeda-beda. Ya. Gitu. Terus ini apa? Ini adalah daun. Ya.
Daun inilah di mana data itu dimuat atau leaf, ya. Kalau misalnya ini masih bercabang-cabang lagi, dia akan dinamakan dengan branch level C, branch level D, dan seterusnya sampai dia memuat data gitu. Ntar nomornya bisa 0001, 0001, 0002, dan seterusnya. Pokoknya intinya begitu. Konsepnya kita tahu ya kenapa path-nya bentuknya kayak gini. Gitu. Itu notasi path. Notasi path itu gini. Nah, notasi path itu wait 0 0 sampai 0 0 dia ada di path mana, misalnya X gitu. Gitu. Ini notasi path. Bisa nggak ini jadi satu? Bisa aja kalau data tree-nya lebih dari satu. Kan 0 ini data pertama kan. Kalau kita punya data tree kedua, data tree ketiga dengan path yang beda-beda gitu, makanya otomatis ini bakal jalan gitu. Bakal berbeda path-nya. Nah, ini path. Notasi data tree gimana? Data tree juga punya notasi gitu. Misalnya 003 ini kan path. Indeks yang ada di sini itu namanya leaf atau daun. Karena nggak ada lagi di bawahnya, betul? Karena nggak ada yang lagi di bawahnya, artinya yang terakhir ya udah disebutnya daun. Di atas daun ada apa? Daun mau munculin apa? Nggak bisa munculin apa-apa lagi kecuali embun yang bergoyang, ya kan? Jadi data ini notasinya panel di white. Nah, notasi dari data tree, misalkan yang ini, path yang ini, yang kelima gitu ya. Berarti 0, 0, titik koma, 0, titik koma, 3, kurung kurawal tutup, terus dibatasin sama kurung siku, ketiga. Berarti ini adalah ini dan ini gitu ya. Oke, itu adalah pengenalan basic data tree ya. Gue munculin dulu deh, misalkan poin yang ada di centroid ini sebagai angka. Size-nya 4 gitu. Nah, kelihatan kan? Jangan 10 coba, biar lebih simpel, 5. Ya. Data tree dia bergerak menyesuaikan dengan list yang ada di dalam sini. Contohnya gini. Kalau kita lihat dari grafik ini kita matiin aja ya. Ya. Yang ke atas ini indeks. Masing-masing list kan punya 0 sampai 4 indeks, ya kan? Yang ini sini ini path. Ya. Indeks ke atas, path ke sebelah sini, ke kanan. Indeksnya, ini indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat. Ya. Sini dia path-nya, berarti 0, 0, 0, 0, 1 dan seterusnya. Gimana? Oke. Belum kebayang, masih belum kebayang. Misalnya ada yang bilang kayak gitu. Oke. Nggak usah takut. Kita bisa display ini pakai text 3D. Text 3D ya. Teksnya di sini ya. Location-nya ini. Nah, lihat kan? Kita bisa lihat visualisasinya tadi ya. Ini 000 ya kan? Indeksnya ke atas. Bener gak? 550
5, 15, 0 dan seterusnya sampai ke atas. Berarti ini adalah path 1, path pertama, ya. Path yang 0, 0, 0, ya. Yang ini adalah path kedua 0, 0, 1 dan seterusnya. Ini path. Ya. Yang ke atas index. Oke, gitu. Paham ya kira-kira? Emang agak rumit di awal, tapi kalau misalnya kita ngerti, ini sebenarnya simple. Oke? Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu manipulasi data tree. Kalau datanya ada sebanyak ini, kita bisa manipulasinya tuh pakai apa gitu ya? Apakah bisa pakai panel doang? Enggak. Ada yang namanya tree statistic. Ya. Tree statistics. Contoh, data tree-nya adalah centroid tadi, gitu ya. Nah, ini masuk ke tree statistic, relay aja. Kita pengen periksa path-nya. Ya. Oh, berarti di dalam data tree ini ada 5 path. 000, 001, 002, 003, 004. Ya kan? Length-nya itu berapa? Length-nya adalah 5. Kenapa? Ya jumlah indeks dari masing-masing path itu ada 5. Ya kan? The length of each branch in the tree. Branch itu jadinya yang mana? Yang ini. Ini branch, satu branch, satu branch. Branch itu adalah path yang memiliki indeks. Branch, cabang. Kalau kita count, dia ada 5. Ya kan? Ada 5 path. Oke. Apalagi yang perlu kita perbuat? Kita udah tahu nih ada path ini. Ada yang namanya explode tree. Bisa nggak sih kita mau mengambil path tertentu aja dari sekian yang ada gitu? Dari sekian list yang disusun, kita mau ngambil path yang ini sama yang ini gitu. Bisa pakai explode tree. Ya. Tree-nya yang ini tadi. Ini kan ada relay ya. Relay itu ingat kan dia masuk ke apa yang mau kita periksa, dan kalau misalnya terlalu panjang kita simpelkan lagi gitu. Nah ini relay. Ini kita zoom in aja, bisa di plus sampai ada berapa tuh? 001, 002, 003, ya benar, ini 004 berarti terakhir ya kan. Kita mau ngambil tadi yang ini sama yang ini ya, berarti ini adalah di mana? 001 gitu ya. Kita tarik. Gimana caranya kita narik ini? Nah, kita ambil dulu yang ini. Kita bisa pakai merge. Datanya yang ini, ya. Nah yang ini. Oke. Jadilah hanya ada 2 data tree, yaitu di path 001 dan path 003. Gitu ya, cara mengambil data. Karena data ini masing-masing berupa list, gitu ya, bisa nggak sih gue menginspect satu poin di antara ini? Bisa aja. Lu tadi explore tadi kan, ini kan masing-masing path ini adalah list. Ya udah, lu mau menginspect yang mana, misal ini, gitu ya. Lu ambil path yang ini dulu, path 001 berarti kan. Ya, lu ambil. Nah, habis lu ambil, lu pakai yang list item. Nah, listnya ini, ya, indeksnya yang mana? Yang 2. Nah, 2 masuk ke indeks. Nah, itemnya adalah ini 15, 25, 20 gitu ya. Itemnya ini sebagai point.
gitu. Di sini dia. Oke. Sip. Paham ya konsep data tree? Ini konsep awal doang. Oke guys, mungkin segitu dulu pengenalan tentang data tree ya. Sebelum gua tutup, gua mau kasih kesimpulan dulu ya, biar teman-teman di sini pada nggak, ini dari tadi ngebahas apa sih gue nggak ngerti. Jangan biar gak ada yang berpemikiran kayak gitu, gua kasih kesimpulan. Jadi data itu kalau di Grasshopper kita lebih mengenalnya ada 3 jenis data ya. Ada yang berupa single data atau satu doang. Dia path-nya satu dan data tree-nya kalau di Parang Viewer berupa dari pusat ke salah satu branch doang ya. Nah, ya kan satu branch dan jumlahnya cuma satu. Kalau list ini dia terdiri dari lebih dari satu data dan letak branch-nya itu 2 kali, kayak dia dari branch ini ke sini terus ke sini gitu. Jadi dia path-nya notasinya itu ada 2 ya. Kalau data tree dia kompleks. Dia start dari nol, dari titik pusat ke branch yang pertama, dia memiliki path sendiri ke branch yang kedua, dan dari branch kedua ini dia juga membentuk path lagi gitu misalnya. Makanya di sini notasi path-nya 3, dan data tree ini merupakan kumpulan dari list-list yang disusun dalam satu kesatuan data atau komponen gitu ya. Nah, komponen ini memuat isinya path yang berisi index gitu. Path dan index ini disebutnya branch atau cabang. Oke? Makanya kalau cabang dikumpulin, itu akan menjadi sebuah pohon yang daunnya adalah berupa angka di dalam indeks gitu ya. Oke? Sip. Oke, terima kasih udah nonton dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau masih ada yang bingung atau apa, atau ada misalnya gue salah nyampein atau apa, tolong bilangin aja, saling koreksi satu sama lain karena kita sama-sama belajar gitu ya. Dan gue di sini semoga kedepannya gue masih bisa konsisten buat konten tentang Grasshopper ini dan teman-teman bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, bye, dadah.